Perkenalkan, nama aku Vina Alfianti. Aku adalah mahasiswa sarjana terapan dari jurusan Manajemen dan Administrasi Logistik dari kelas B, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini aku akan jelasin tentang aktivitas warehousing dalam pabrik keran air merek Amico milik PT Tarindo. Untuk lebih lanjut, yuk simak penjelasan aku. Selamat nonton! Aktivitas warehousing dalam pabrik keran air merek Amico milik PT Tarindo presentasi oleh saya, Vina Alfianti, dengan NIM 4001119650100 dari kelas MAW. Sebelum kita mengetahui aktivitas warehousing dalam sebuah gudang, yuk simak penjelasan apa sih warehousing itu. Pada umumnya, sebuah perusahaan melakukan kegiatan aktivitas produksi untuk memenuhi kebutuhan para konsumennya. Saat ini banyak pelaku bisnis yang bersaing untuk memproduksi suatu produk, baik produk setengah jadi maupun barang jadi. Penyimpanan bahan baku dan kegiatan pemrosesan suatu produk dilakukan dengan sangat teliti karena faktor tersebut sangat memengaruhi kualitas produk nantinya. Disinilah peran warehouse sangat berpengaruh bagi kualitas dalam suatu produk, karena warehouse berperan sebagai penyimpanan bahan baku dan juga sebagai menyimpan produk yang siap dipasarkan. Menurut Bowersock, gudang atau warehouse yakni suatu tempat yang dijadikan sebagai lokasi penyimpanan produk sampai permintaan atau demand yang cukup besar untuk melaksanakan kegiatan distribusinya. Nah, selanjutnya ada fungsi warehouse. Yang pertama sebagai tempat penyimpanan bahan baku dan barang produksi. Yang kedua sebagai proses delivery dan picking. Yang ketiga sebagai tempat menyediakan informasi terkait status dan kondisi gudang. Yang keempat sebagai pusat konsolidasi. Nah, berikut aktivitas warehousing yang terjadi pada sebuah pabrik keran air merek Amico. Let's see. Nah, yang pertama adalah lokasi tempat pengamatan. Pengamatan ini dilakukan di PT Tarindo yang memproduksi keran air merek Amico dan berlokasi di Desa Growong Lor, Juruena, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah kita mengetahui lokasi perusahaan, selanjutnya ada prosedur kerja yang dilakukan oleh PT Tarindo. Perusahaan ini mengolah bahan baku yang terdiri dari kuningan dan biji plastik yang didapatkan dari pemasok utama yang kemudian diletakkan di gudang utama. Karena perusahaan PT Tarindo ini memiliki 3 anak perusahaan. Bahan baku tiba dengan menggunakan truk pengangkut untuk mengangkut bahan baku tersebut. Kemudian bahan baku tersebut dikirim ke 3 anak perusahaan untuk memproduksi produk. Pertama, biji plastik dimasukkan ke mesin pengolahan. Mesin tersebut digunakan untuk melelehkan biji plastik dan menjadi body crank. Sedangkan bahan baku yang berupa kuningan dilebur dan kemudian dicetak. Selanjutnya, para karyawan dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok menetapkan target perharinya agar pekerjaan cepat selesai dan tugasnya adalah memasang kerangka pelengkap keran air seperti gagang keran, karet, dan juga mengecek kelayakan dari keran apakah mengalami kebocoran atau tidak. Setelah melewati perangkaian bodi dan juga kerangka keran, maka selanjutnya keran kemudian melalui proses packing. Kemudian masing-masing anak perusahaan menyetarkan produk yang sudah di-packing menuju gudang perusahaan utama untuk dikirimkan. Dalam gudang utama atau warehouse ini disusun berdasarkan ukuran keran dan juga jenis keran. Hal ini dilakukan agar saat proses pendistribusian lebih mudah. Nah, inilah para karyawan membentuk kelompok untuk menetapkan target perharinya. Selanjutnya ada masalah dan pemecahan masalah dalam warehousing di PT Tarindo. Masalah yang pertama, terjadi ketidaksesuaian produk pada saat produk telah tiba ke supplier pusat, yakni yang ada di kota Surabaya. Pemecahan masalahnya adalah sehingga produk dikembalikan kepada perusahaan karena tidak sesuai dengan kelayakan. Hal ini yang membuat kerugian sehingga perusahaan menerima kembali produk untuk diperbaiki dan dicek kembali sesuai dengan kelayakan produk. Yang kedua, jumlah barang yang tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Pemecahan masalahnya adalah gudang pusat mengembalikan barang tersebut menuju anak perusahaan yang telah mengirimkan untuk melengkapi kekurangan dari jumlah produk tersebut. Nah, yang terakhir ada kesimpulan.
Berdasarkan penjelasan tadi, perusahaan PT Tarindo yang memproduksi keran air merek Amico yang memiliki 3 anak perusahaan mengolah sendiri bahan baku yang terbuat dari biji plastik dan kuningan yang kemudian diolah menjadi keran air dan didistribusikannya ke supplier pusat yang ada di Surabaya. Selama barang tersimpan di gudang, tentu saja ada beberapa masalah yang terjadi. Namun, semua masalah tersebut dapat ditangani secara cepat. Pihak perusahaan tentu akan mengoptimalkan kinerja para karyawan yang ada agar dapat meminimalisir terjadinya masalah yang ada baik di gudang maupun selama proses produksi berlangsung. Nah, gimana? Sekarang udah paham kan tentang aktivitas warehousing dalam sebuah perusahaan PT Tarindo? Semoga penjelasan tadi dapat membantu memberikan informasi kepada kalian semua. Sekian dari video saya. Terima kasih buat sudah menonton. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe ya. See you.